Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami, channel Wong Awam. Dalam video ini akan saya beri judul sepuh atau sepah. Ini bahasa Jawa ya. Nah, sebelum saya artikan, saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan di sini dari apa yang pernah saya baca dan dari apa yang pernah saya dengar ya. Kita kembali pada judulnya bahasa Jawa, sepuh. Sepuh itu tua. Nah, tua ini yang saya maksudkan di sini sudah tua, berarti usia. Bolehlah kita anukan dengan lansia ya. Jadi lansia itu biasanya yang sudah disebut lansia ya 60 tahun ke atas. Nah, itu di dalam bahasa Jawa disebut sepuh itu apa ya? Kromo madya apa kromo inggil ya. Sepuh karena tua ya. Jadi sepuh itu tua. Nah, orang yang sudah sepuh ini tentu saja apa? Kemampuannya, kesehatannya itu sudah menurun karena sudah 60 ke atas. Nah, kalau sudah itu bagaimana orang tua itu? Bagaimana sikap orang tua itu? Orang tua itu kalau sudah lansia itu harus apa ya? Mengenal dirinya, mengetahui bahwa menyadarilah bahwa mungkin tenaganya sudah berkurang, mungkin kemampuannya berpikirnya juga sudah berkurang. Nah, maka dari itu orang tua ini, kalau ini mohon maaf, ini ngapunten saya, mohon maaf nyatut istilahnya siapa itu, lupa aku. Menurut ini yaitu dia punya apa ya, lingkar. Yang pertama lingkar pengaruh, yang kedua lingkar peduli, yang ketiga adalah lingkar perhatian. Kalau sudah lansia itu karena tadi semua sudah menurun, sudah ya istilahnya berkurang lah. Walaupun ada beberapa yang masih bisa beraktivitas seperti biasa, tapi kebanyakan daripada manusia itu kalau sudah lansia memang seperti ini, menjadi lemah, menjadi berkurang tenaganya, berkurang cara berpikirnya, dan berkurang dananya yang diperoleh atau income-nya. Nah, di situ yang saya maksudkan begini, bahwa kalau dulu itu lingkarnya luas, lingkar pengaruhnya. Contohnya lingkar pengaruh ya. Dia mempunyai anak buah beberapa orang atau banyak. Nah, karena dia sudah misalnya sudah pensiun, sudah ini sudah tidak punya pengaruh pada
anak buahnya karena dia sudah pensiun, ya. Kalau di perusahaan mungkin sudah resign, ya. Jadi di situ lingkar pengaruhnya harus diperkecil. Jadi tidak luas seperti dulu. Mungkin lingkar pengaruhnya hanya pada keluarga, ya, pada saudara-saudara, pada tetangganya misalnya. Pengaruhnya kecil aja, mungkin komunitasnya pengaruh di situ. Kalau memang bahwa memang sangat sangat lemah lah, misalnya dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang sangat kurang lah, itu pengaruhnya ya satu saja dulu atau dua saja, lingkar pengaruh pada dirinya dan lingkar pengaruh pada keluarganya. Itu yang yang diperhatikan. Jadi maksudnya begini, lingkar pengaruh pada dirinya sendiri itu kan pengaruh yang bisa dipengaruhi oleh kita, ya diri kita sendiri. Misalnya kita mau kemana, itu yang menentukan, yang mempengaruhi kita sendiri. Lalu keluarga, karena kita misalnya di keluarga itu bisa mempengaruhi terhadap anak, terhadap istri atau suami. Jadi itu lingkar pengaruh itu diperkecil ketika dia sudah tua. Ya, kalau sudah tua, lingkar pengaruh tadi diperkecil. Lingkar peduli. Nah, lingkar peduli itu ya misalnya peduli kepada saudara, pada tetangga. Kalau dulu kita bisa membantu sana, membantu sini, membantu ini. Kalau sekarang sudah tidak bisa, ya kita kita terima bahwa kita sudah tidak bisa membantu lagi. Bukan tidak peduli, tapi kita memang karena kelemahan kita, karena keadaan kita tidak tidak bisa lebih peduli lagi kepada mereka lagi, tidak bisa membantu, tidak bisa ini, tidak bisa itu, ya. Lalu yang ketiga tadi, lingkar perhatian. Kalau dulu perhatiannya banyak membaca kejadian, misalnya di provinsi, kejadian di negara, kejadian di luar negeri. Nah, itu kita perhatikan, di luar negeri ada ini. Nah, karena kita sudah lemah, kita sudah misalnya membaca saja sudah kesulitan karena matanya sudah karena sakit. Nah, ini ya kita terima, kita tidak membaca lagi, kita terima bahwa kita sudah tidak bisa memperhatikan dunia luar itu, walaupun bisa juga sekarang itu mengikuti dengan pendengaran kalau orangnya itu. Nah, kalau sudah banyak penyakit, kalau berapa B itu ya budek itu tuli, matanya sudah buta atau rabun. Nah, itu terus penglihatannya, terus jalannya sudah repot. Nah, di situ kita dianukanlah bahwa lingkar perhatian itu ya sangat kecil saja. Nah, sehingga
di situ orang itu bisa disebut sepuh. Sepuh itu karena apa? Dia bisa tahu diri, bisa menempatkan diri pada tempatnya. Jadi tidak mau terlalu merepotkan anak cucu, istri atau suami. Itu dipahami. Jadi di situ bisa tahu diri, apa yang harus dilakukan, apa yang bisa dilakukan. Jadi di situ menjadi sepuh. Tapi juga ada yang disebut apa? Pini sepuh. Pini sepuh itu orang tua yang dianggap mempunyai pengaruh. Jadi orang sepuh ini bisa jadi pini sepuh. Pini sepuh lingkungan. Nah itu. Siapa yang bisa itu? Ya yang bisa itu dia orang tua itu bisa menempatkan diri dan lingkungannya juga bisa menghargai dia sebagai orang tua yang mungkin pengalamannya lebih daripada yang lain, mungkin kebijaksanaannya lebih daripada yang lain. Makanya ilmunya itu tadi dari awal saya sebutkan bahwa berilmu sehingga nanti tuanya ya masih atau malah menjadi orang yang bijaksana yang bisa dijadikan bini sepuh. Ada juga yang lebih yaitu disebut aji sepuh, ya dengan kemampuan-kemampuan yang lebih dari bini sepuh itu disebut aji sepuh, orang tua yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Nah, itu. Nah, siapa yang bisa nuntut? Ya terutama keluarga. Keluarga itu harus tetap berusaha orang tua itu disebut sepuh. Jadi sepuh tetap dihargai, tetap dihargai, dihormatilah. Walaupun tidak harus sesulit-sulitnya ya dihargailah, ya diajak ngomong atau apa. Lalu tadi judulnya tadi yang lain sepah. Sepah itu ada orang yang mengartikan tua juga dalam bahasa Jawa, tapi di situ menurut saya kurang. Maka dalam hal ini sepah di sini saya artikan bahwa sepah itu adalah sampah daripada tebu. Tebu itu kalau sudah dimakan, kalau dulu makan tebu itu kerat kecil-kecil itu kalau sudah dihisap manisnya jadi sepah, itu dibuang. Sepah itu sampah. Jadi kalau ada orang tua itu terutama ini lingkungannya atau ya yang lingkaran kecilnya jangan dianggap bahwa orang tua itu sepah. Orang tua itu hanyalah sampah, hanyalah sesuatu yang sudah dihisap manisnya lalu dijadikan sepah, dijadikan sampah lalu dibuang. Nah, jadi kalau bisa tetaplah orang tua itu dijadikan sepuh, kalau bisa bini sepuh, kalau bisa aji sepuh. Jangan sampai orang tua kita jadikan sepah, kita jadikan sampah yang kita buang. Saya kira itu saja untuk hari ini yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalam, terima kasih.